Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, di sini di pertemuan kedua ini membahas tentang atom dan struktur atom. Ini ya materi yang selanjutnya. Dan nanti jangan lupa dikerjakan ya. Ini soalnya yang sudah Bapak kasih ya. Nah, langsung saja ya untuk materinya tentang atom dan struktur atom. Nah, yang pertama ini atom dan struktur atom. Atom adalah partikel terkecil dari suatu unsur zat materi yang dapat terlibat dalam suatu reaksi kimia. Ya, istilah atom dan teori atom dikemukakan oleh John Dalton pada awal abad 19 dengan menguak kembali hipotesis bangsa Yunani tentang atom. Ya, teori ini direvisi pada akhir abad 19 melalui hasil penelitian yang menunjukkan bahwa atom terdiri atas elektron, proton, ya elektron itu bertanda negatif dan proton itu bertanda positif ya. Dan di abad 20 ya ditemukan bahwa atom mengandung neutron yang bermuatan 0 ya dengan mesin Tevatron Center of European Research di Swiss berhasil menemukan komponen penyusun proton dan neutron yang kini diketahui meliputi quark, lepton, neutron, proton, hadron, dan lain-lain ya. Nah, ini perkembangannya. Nah, model atom yang digunakan saat ini mengacu pada model atom Rutherford Bohr yang mengemukakan bahwa partikel dasar suatu atom. Nah, ini yang perlu kalian ketahui ya. Jadi partikel dasar suatu atom terdiri dari proton, elektron, dan neutron ya, yang istilahnya harus kalian pahami, yaitu model atom Rutherford Bohr ya. Nah, jadi proton dan atom berada pada inti atom ya, yang dikelilingi oleh awan elektron ya. Inti atom memiliki diameter 1 × 10⁻⁻13 hingga 1 × 10⁻⁻12 cm ya. Proton memiliki muatan positif sebesar ya plus 1,6 × 10⁻⁻19 coulomb. Sedangkan elektron memiliki muatan negatif ya atau 1,6 × 10⁻⁻19 coulomb. Atom memiliki muatan listrik yang netral, artinya total muatan positif proton harus sama dengan muatan negatif elektronnya. Nah, ini gambarnya ya. Di sini berarti yang di tengah di sini adalah proton ya. 6 proton dan 6 neutron ya. Ini yang bertanda positif. Positif itu adalah proton. Dan ini dikelilingi oleh elektron yang mengelilinginya. Nah, ini contoh untuk atom karbon ya. Contoh atom karbon yang mengelilinginya. Ya, dia memiliki 2 elektron di kulit pertama dan 4 elektron di kulit kedua ya. Ini nanti akan dipelajari secara lebih mendalamnya tentang ini gambarannya yang perlu kalian pahami, membedakan antara posisi elektron yang mengelilingi ya, ini adalah kulit ya, nanti yang akan dipelajari lebih lanjutnya terkait kulit ini ya. Nah, di inti itu ada proton dan neutron, sedangkan yang mengelilinginya atau nanti ini ya, ini ada kulit ya, ini kulit pertama dan kedua. Nah, ini tabel periodik ya, atau periodic table yang berjumlah 8 golongan ya. Itu ada 8 golongan, ini yang A dan B juga 8 ya. Golongan transisi kalau B ya. Dan ada golongan lantanida dan actinida ya. Terkait ini nanti ada pembahasan khusus. Ini gambaran yang harus kalian pahami.
Ini golongan 1A, yang terpenting pahami dulu. Ini 2A, 3A ke sini ya, terus 4A, 5A sampai 8A. Sini golongan B ya, dari 1B, dari sini ke 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B ya. Ini 3 8B, dan ini dari 58 sampai 71 lantanida dan aktinida itu dari 90 sampai 103 ya. Nah, massa atom. Istilah massa atom menunjukkan kuantitas atau jumlah materi yang terkandung di dalam suatu benda ya. Massa suatu benda akan tetap dimanapun benda tersebut berada ya. Ukuran yang digunakan untuk mengukur massa benda adalah besar gaya yang memberikan percepatan tertentu terhadap benda tersebut. Berat suatu benda berkaitan dengan gaya tarik bumi terhadap massa benda tersebut. Massa atom menunjukkan jumlah sebenarnya dari massa proton ditambah massa neutron dan elektron ya. Karena massa elektron sangat kecil sehingga dapat diabaikan, maka nomor massa atom atau nomor atom menyatakan jumlah massa proton dan neutron saja. Nomor atom menyatakan jumlah proton dalam nomor atom sama dengan jumlah proton ya. Sedangkan nomor massa sama dengan massa proton ditambah neutron ya. Ini penulisan lambang. Suatu unsur dalam atom bermuatan netral. Jika unsur tersebut bermuatan neutro-negatif disebut anion, dan bermuatan neutro-positif disebut kation. Untuk menyatakan jumlah nuklida suatu unsur yang memberikan keterangan nomor massa, nomor atomnya dilambangkan ya seperti ini. Ini X ya. Ini A adalah nomor atom, di atasnya nomor atom, di bawah adalah nomor massa ya. Kalau kita lihat di sini, nah ini kalau di sini ada di atas itu nomor. Kalau dalam tabel ini dalam tabel ya, ini bukan aturan penulisan. Kalau kita untuk menemukannya, yang 7 ini contoh untuk N, ini adalah nomor atom, yang di bawahnya ada 14 itu adalah nomor massa ya. Atau nomor massa ada nama atom, nama atomnya atau simbol atomnya adalah X ya. Nah, contohnya seperti ini. Dia adalah Mg ya, Mg atau magnesium. Ini nomor atomnya 12 dan nomor massanya adalah 24. Jumlah proton sama dengan jumlah elektron sama dengan nomor atom sama dengan 12. Jumlah neutron sama dengan nomor massa dikurang nomor atom ya, jumlah neutronnya. Jadi 24 dikurang 12 sama dengan 12 ya. Itu ya sedikit ya tentang nomor atom ya. Jadi kalau dilihat di sini, nah, jadi nanti bisa kita lanjutkan terkait teori-teorinya, atau kalian bisa mencari teori-teori atom ya. Nah, ini yang nanti perlu kalian pahami terkait tabel daripada nomor atom dan nomor massa ya untuk mencarinya. Sementara untuk menghitung rumus neutron, apa itu proton, neutron, dan elektron seperti ini ya. Bapak rasa sedikit ya memang untuk yang disampaikan kali ini ya, tidak begitu banyak. Jika ada yang ditanyakan silahkan bisa ya, nanti Bapak ini kan di situ nomor Bapak silahkan melalui WA saja ya untuk ditanyakannya. Jangan kalau bisa jangan di add modonya ya, khawatirnya tidak ini ya, kalau kurang ini ya, nanti kita ininya secara langsung saja begini. Bapak rasa cukupkan untuk ininya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya.